نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا مجيب السائلين. أما بعد. صلى الله على Muhammad. Segenap para jemaah yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita sehat walafiat, masih memberikan kita sempat untuk sama-sama bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang insya Allah mulia dan barokah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dapat barokah daripada majelis ini, dan mudah-mudahan segala apa-apa yang kita niatkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah rahimakumullah, setelah tadi kita baca qasidah burdah, selanjutnya kita akan baca kitab Khosaisul Muhammad Ummatil Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Khamisan Kamalus Syari'atil Muhammadiyah. Sempurna atau kesempurnaan syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat maksudnya aturan. Wa min khasa'isi hadhil ummah, dan sebagian dari keistimewaannya umat ini, artinya umatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Anna syari'ataha akmalus syara'i', sesungguhnya syariatnya umat Nabi Muhammad itu akmalus syara'i', paling sempurnanya syariat-syariat. Jadi semua aturan Allah yang pernah Allah turunkan ke muka bumi dan dijalankan oleh umat manusia, yang paling sempurna itu adalah syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika binassil Qur'an. Hal ini bukan kita mengaku sendiri, tapi di Quran sudah ditegaskan firman Allah yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma, hari ini, kata Allah, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kalian semua, dinakum, agama kalian. Din, agama itu, yang dimaksud agama ini Pak, rukunnya ada 3. Maka orang beragama itu mesti rukunnya ada 3. Arkanuddin salasah. Rukunnya agama itu kata ulama ada 3. Maka orang yang mengaku agama Islam mesti menjalankan 3-3-nya ini. Yang pertama, al-islamu wal imanu wal ihsanu. Semua Pak. Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama. Jadi ibaratkan agama itu sebuah rumah dibangun dari 3 unsur tadi itu. Islam, iman, ihsan. Islam, apa Islam itu? Ya rukun Islam yang 5 itu. Membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Iman, antu'mina billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir semua yang terjadi atas kehendak Allah. Iman. Ihsan 2. Rukun Islam ada 5, rukun ihsan, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2. Yang pertama, musyahadah, an-ta'budallah ka'annaka tarah, menyembahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Musyahadah.
tingkatan para wali, waliullah, tingkatan orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Kalau kamu tidak bisa demikian, paling tidak di rukun yang kedua, yaitu muraqabah. Tidak merasa melihat Allah, tapi merasa dilihat Allah. Kebalikannya. Kalau musyahadah tadi, bukan hanya merasa dilihat Allah, tapi juga udah merasa melihat Allah. Kalau muraqabah, dia belum, dalam hatinya belum tertanam, belum Allah berikan perasaan bisa melihat Allah, seolah-olah melihat Allah, tapi di dalam hatinya ada perasaan selalu diawasi Allah, diperhatikan Allah, dilihat Allah. Itu namanya muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu rukun agama, Pak. Maka kalau dijelaskan satu persatu luas. Rukun Islam, baca 2 kalimat syahadat. Syahadat itu ada syarat-syaratnya. Sholat ada syarat rukunnya. Sebelum pelaksanaan sholat ada namanya taharah. Taharah anin najasa, bersih dari najis. Najis dibagi menjadi sekian bagian. Taharah anil hadas, bersih dari hadas. Hadas dibagi sekian bagian. Syarat ini lagi, rukun-rukun dan macam-macam. Begitu juga puasa Ramadan, begitu juga zakat, begitu juga haji. Rukun iman begitu juga. Ada iman kepada Allah dengan penjelasan tertentu. Ada iman kepada malaikat Allah dengan penjelasan tertentu. Iman kepada kitab-kitab, iman kepada utusan-utusan, iman kepada hari kiamat, dan kepada hal-hal yang gaib, iman kepada takdir. Semuanya adalah memerlukan yang namanya ilmu. Nah, orang yang Islam tadi, penganutnya, pengikutnya, yang melaksanakannya disebut sebagai muslim. Orang yang beriman tadi, yang mengimani terhadap apa yang memang harus dia imani, disebut dengan istilah mukmin. Dan orang yang menjalankan ihsan itu disebut sebagai muhsin. Maka dalam Al-Quran ada mukminin, ada muslimin, ada muhsinin. Tapi ketika ada kalimat yuhibbu, maka biasanya gandengannya adalah muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena tingkatannya udah luar biasa. Maka mudah-mudahan kelas kita sampai kepada kelas muhsinin itu, Pak. Muslimin, mukminin, muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu din yang disebut di sini dinakum, agama kalian, artinya tiga-tiganya itu sudah sempurna, baik dari segi Islamnya, imannya, ihsannya, udah sempurna kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatku, artinya pemberian Allah itu udah sempurna kepada. Cuma Pak, di sini ahli tafsir beda maknanya, penjelasannya. Kalimat yang pertama, al-yauma akmaltu lakum. Lakum itu artinya untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Tapi ketika nyebut wa atmamtu alaikum ni'mati, alaikum itu bukan kepada seluruh umat Nabi Muhammad, tapi itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kok bisa begitu, Ustaz? Karena kum di sini, kum itu memang untuk orang ramai. Kalau untuk orang sendiri, Pak, ka. Tapi kalimat kum itu bisa diperuntukkan untuk orang ramai. Contoh, Assalamualaikum. Kita mau ketemu dengan orang ramai, ya bacaannya Assalamualaikum. Ketemu berdua saja, orangnya sendirian, ya tetap kita nyebutnya Assalamualaikum. Kum itu penghormatan. Kalimatnya untuk orang ramai, tapi dipakai untuk orang sendiri, itu maknanya litta'zim dalam ilmu bahasa Arab. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, aku senang, aku bahagia kepada kalian, kata Allah, al-Islam madina, Islam itu sebagai agamanya. Jadi Allah itu senang kepada kita semua, senang kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena Islam dijadikan sebagai agamanya. Maka mudah-mudahan Islam ini tetap melekat dalam diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, Pak, sahabat itu terbagi menjadi dua grup, dua kelompok dalam
mengekspresikan tentang ayat ini. Ketika Rasulullah membacakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, itu Rasulullah mengumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Ketika sahabat dikumpulkan di Masjid Nabawi, Rasulullah baca ayat ini. Ketika ayat ini dibaca, ada kelompok sahabat yang gembira riang, senang karena agamanya sudah sempurna. Tapi sekelompok sahabat yang lain bukan senang, Pak, malah nangis. Tapi lebih banyak yang senang, lebih sedikit yang menangis. Yang senang gembira riang itu banyak. Tapi ada beberapa kelompok, artinya tidak sebanyak yang gembira itu, ada yang menangis. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abbas, para ahli tafsir itu, Pak. Abu Bakar setelah ayat ini turun, Pak, 3 hari itu tak berhenti nangis. Ditanya oleh sahabat, ini kan kata sahabat yang senang itu, wahai Abu Bakar, ini kan kabar gembira dari Allah. Allah memberitahu kepada kita bahwa agama Islam ini telah sempurna. Gini, Pak, kalau Bapak buat rumah, sekian tahun Bapak nabung, dicicil buat rumah, sekarang bisa dapat pondasi. Setelah dapat pondasi, Bapak buat tiangnya. Setelah Bapak dirikan tiangnya, Bapak ngatap, terus mendinding, terus yang lain sampai rumah itu sempurna. Ketika rumah itu sempurna, apa yang akan dikatakan Bapak? Pasti alhamdulillah. Senang, alhamdulillah rumah saya telah selesai. Seharusnya memang secara logika akal yang sehat, setiap kesempurnaan kita mesti bahagia. Tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq bukan sisi itu, Pak, yang dipandangnya. Sayyidina Abu Bakar bukan berarti menangis tidak gembira atas sempurnanya agama Islam. Cuma ini sinyal tak bagus, kata Abu Bakar. Kalau Islam ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi itu sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, tak lama lagi kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Baru mendengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar begitu, Pak, sahabat ikut nangis. Ternyata betul. Tak lama dari itu, kalau tidak salah dalam Asbabun Nuzul ini, ayat ini turun di bulan Muharram. Bulan Safarnya Rasulullah itu jatuh sakit. Sakit Rasulullah akhir Safar sampai masuk Rabiul Awal. Pas tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW wafat. Tak jauh dari itu. Nah, itu ahli tafsir para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena memang tugas daripada tugas Nabi itu, Pak, itu memang kan menyampaikan risalah. Kalau tugas sudah selesai, ya dipanggil Allah. Sama seperti Bapak tukang sebuah rumah. Kalau rumahnya sudah selesai, Bapak tentu pindah ke tempat yang lain. Tak mungkinlah Bapak tetap menjadi tukang di rumah itu, kan rumahnya sudah selesai. Gitu juga gambarannya ulama. Saya ingat guru saya, Pak. Beliau itu di akhir Ramadan itu bilangnya begini kepada para jemaahnya itu beliau. Kata beliau, saya hidup ini yakin itu atas tugas dari Allah. Hidup ini tugas. Buktinya, kata beliau, kalau saya lagi sakit dan sampai waktunya saya mengajar, sampai waktunya saya menyampaikan ilmu, itu saya sembuh. Setelah menyampaikan ilmu, sakit lagi. Berarti hidup ini kata beliau, memang tugas dari Allah. Kalaupun saya dipanggil oleh Allah, berarti tugas saya sudah selesai. Itu ulama yang mengamalkan daripada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu ulama, Pak. Maka mudah-mudahan kita dapat barokahnya ulama dan sahabat. Jadi ayat ini di sisi lain menyenangkan bagi para sahabat, tapi di sisi lain menyakitkan. Artinya menderita, khawatir, takut akan terpisahnya Nabi. Karena Sayyidina Abu Bakar itu, Pak, sadar betul kalau beliau itu belum siap ditinggal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Islam baru mau berkembang waktu itu.
Ternyata apa yang diprediksikan oleh Abu Bakar betul-betul terjadi. Setelah Rasulullah wafat, pertama kali yang dihadapi Abu Bakar adalah untuk menenangkan orang Islam. Karena hilangnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad itu betul-betul menggoncangkan jiwa para orang-orang Islam. Terutama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu maklum Pak, orang yang lagi cinta-cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Coba bisa tidak kita bayangkan, ada orang yang lagi cinta-cinta, lagi mencintai seorang wanita, dia udah mau menikah, ternyata perempuan yang sangat dia cinta, yang dia rela berkorban apapun demi dia, lalu mati Pak, lalu meninggal sebelum hari pernikahan. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang ditinggal itu tadi? Itu bisa tak makan Pak, bisa tak minum, bahkan kalau tak kuat-kuat orang yang mendampinginya bisa stres dia, bisa gila, sebab beban gejolak perasaannya yang sangat luar biasa. Sayyidina Umar itu lagi cinta-cintanya kepada Nabi Muhammad. Maklum Pak, orang yang dulu sangat benci. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dulu pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena melihat Rasulullah itu semakin berkembang di Mekah, ini kata Umar bin Khattab, kalau tidak dibunuh tidak bisa. Datang ke rumahnya, diambil pedangnya, dilepaskan ibaratnya penutup daripada pedang itu, dilepaskan, dihunuskan pedangnya, diseret Pak. Itu di Mekah itu, kalau pedang sudah dibuka dari sarungnya, menunjukkan berarti orang itu akan membunuh orang. Maka semua orang itu tahu, karena Sayyidina Umar itu lewat di pasar Pak, diseret pedang ini. Ditanya oleh orang, apa yang mau engkau lakukan wahai Umar bin Khattab? Saya mau datang ke rumahnya Muhammad, mau saya bunuh. Orang jawab Pak, nggak mau ngapain kamu datang kepada Muhammad? Adik kamu saja dan ipar kamu saja itu sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Makin membara, dia makin marah. Akhirnya tak jadi dia ke rumah Nabi Muhammad, malah belok ke rumah saudaranya. Sampai di rumah saudaranya, pas adik perempuan itu lagi baca surah Thaha itu. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu ayat yang dibaca. Sayyidina Umar mendengar itu Pak, makin membara, makin marah, digedor rumahnya, didobrak rumahnya, ditampar iparnya, dan dipukul adiknya. Umar bin Khattab saking bencinya terhadap Islam. Singkat cerita, sebab surah Thaha tadi itu dia masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu cintanya yang tadi begitu membara itu 100% benci yang tadi begitu membara, yang 100% benci kepada Rasulullah, berubah menjadi cinta yang 100% kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, Sayyidina Umar bin Khattab ditinggal wafat. Sayyidina Umar itu tak bisa Pak menerima ada orang yang bilang Rasulullah itu wafat. Karena bagi Sayyidina Umar, Rasulullah itu sempurna, tak mungkin wafat gitu, padahal manusia kan Pak. Akhirnya Sayyidina Umar kembali menghunuskan pedangnya, bukan untuk Nabi, tapi untuk siapa saja yang berani bilang Nabi Muhammad itu wafat. Umar bin Khattab memenggal kepalanya. Tak ada orang yang berani. Tak ada orang yang berani. Yang berani menenangkan Umar bin Khattab itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sekarang telah wafat. Wa man kana ya'budullah, kalau kalian itu adalah orang yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah lah yang hidup dan tak akan pernah wafat. Baru Sayyidina Umar tuh yakin bahwa Rasulullah itu memang wafat. Kalau keyakinan Sayyidina Umar, waktu orang bilang Rasulullah itu wafat, bukan wafat Pak, tapi Rasulullah itu ibaratnya diangkat Allah sementara, nanti hidup kembali begitu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ berat apa yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya
banyak problem-problem permasalahan yang terjadi pada waktu itu, diantaranya memerangi orang-orang yang murtad. Karena setelah Rasulullah wafat muncul ada orang nama Musailamah Al-Kadzab ngaku sebagai nabi. Ada lagi di tempat yang lain ngaku sebagai nabi. Banyak problem yang terjadi. Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ketika turun ayat ini betul-betul paham, Pak. Betul-betul paham apa yang akan terjadi. Itu menunjukkan betapa Abu Bakar itu adalah sahabat nomor satunya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di antara yang wajib kita yakini, Abu Bakar adalah umat Nabi Muhammad yang paling terbaik. Jadi kalau ditanya siapa umat Nabi Muhammad terbaik, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Maka syariat ini sudah sempurna. Buktinya bahwa syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Alasan pertama, satu, Pak, syariatnya Nabi Muhammad ini mencakup ke semua kalangan. Bukan hanya untuk orang yang hidup di zaman Nabi, tapi untuk orang yang hidup setelah Nabi, bahkan sampai kiamat. Syariatnya cocok dan pas, tidak akan berubah. Kedua, syariatnya Nabi Muhammad cukup cocok sesuai dengan semua tempat, semua keadaan, waktu, zaman, berlatar belakang suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, semuanya bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Contoh misalnya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu seperti yang kita ceritakan di awal-awal kitab ini. Kalau syirik, bertaubat, mau kembali kepada agama Islam, dia pernah jadi orang Islam, kemudian keluar dari Islam dan mau kembali ke Islam lagi, itu kan cara taubatnya, cara dia bertaubat kepada Allah itu mesti bunuh diri, naik ke atas bukit, meloncat dia. Itu umat Nabi Musa. Nah, berat kan menurut pandangan kita, berat, Pak. Syariat ini ketika diterapkan kepada umat Nabi Muhammad tak cocok. Memang syariat ini, syariat yang tadi bunuh diri adalah syarat untuk keterimanya taubat, itu memang khusus untuk umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena syariatnya satu berbeda, kedua situasinya berbeda, dan kemampuannya berbeda. Umat Nabi Musa kan besar-besar. Ibaratnya meskipun dia meloncat dari bukit, tak buru-buru mati, Pak. Karena dia orangnya besar ibaratnya, mampu nahan rasa sakit yang sangat luar biasa ibaratnya. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad yang tidak sekuat dan sebesar umatnya Nabi Musa. Kalau dia meloncat dari, jangankan gunung, Pak, meloncat dari bukit ya, dari atas pohon kelapa aja bisa mati kalau kita. Kalau umat Nabi Musa tidak demikian karena kuatnya. Jadi syariat yang ada pada zaman Nabi Musa tak bisa diterapkan kepada zamannya Nabi Muhammad karena kemampuannya tidak sama. Kedua, syariatnya Nabi Musa, laki-laki bisa menikah sampai 1000 orang, misalnya pada zaman itu, karena memang situasinya begitu. Dan itu tak bisa diterapkan kepada umatnya Nabi Muhammad karena situasinya berbeda, syariatnya berbeda, tempatnya berbeda, situasinya berbeda. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu bisa mencakup, syariatnya itu bisa mencakup semua kalangan. Umat terdahulu itu diutus, nabi-nabi terdahulu itu diutus sesuai dengan bangsanya masing-masing. Kalau Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Tsamud, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa kepada kaum Nasrani. Jadi berkelompok-kelompok, Pak. Maka nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada kemungkinan ada 5 atau lebih dalam satu masa nabinya. Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Lut satu masa, Nabi Ismail, Nabi Ishak satu masa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf satu masa. Jadi tidak bergantian. Kalau Nabi Muhammad bergantian dengan Nabi Isa, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang di zaman-zaman dahulu itu nabinya bersuku-suku sesuai sukunya masing-masing.
Berarti kalau kita di Indonesia hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, masing-masing dari kita ini ada nabinya, Pak. Suku ini nabinya ini, suku ini nabinya ini. Berarti kalau di Indonesia ada 100 suku, berarti ada 100 nabi pada zaman itu. Dan setiap nabi yang diutus kepada satu suku tertentu itu syariatnya berbeda dengan nabi yang diutus kepada suku yang lain. Kalau Nabi Muhammad ilan nasi kafah, diutus Allah kepada seluruh manusia, lintas suku, lintas bahasa, lintas daerah, lintas negara. Semuanya bisa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu hebatnya, kesempurnaannya syariat Nabi Muhammad. Kedua, kenapa syariat Nabi Muhammad itu disebut sempurna, Pak? Tak ada satupun di dalam kehidupan kita ini yang tidak ada hukumnya. Paling kita belum tahu aja. Udah lengkap. Dari yang paling kecil, dari yang paling terkecil. Misalnya, senyum, Pak, itu kan ibadah kecil. Ibadah yang sederhana, ibaratnya semua orang bisa. Itu aja ada hukumnya. Berkedip mata, ada hukumnya. Pakai sendal, ada hukumnya. Pakai baju, ada hukumnya. Duduk, ada hukumnya. Berdiri, ada hukumnya. Semua pekerjaan kita di dalam kehidupan ini ada hukumnya. Apalagi yang besar-besar, semuanya ada hukumnya. Yang dulu begini, maka fikih itu kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, al-fiqhu salihun li kulli zamanin wa makanin. Di zaman Imam Syafi'i, Pak, belum ada namanya lampu merah kalau berjalan. Fikih di zaman Imam Syafi'i belum membahas tentang rambu-rambu. Belum bercerita tentang fikih kebangsaan. Tapi nama hukum Islam ini sesuai dengan aturan yang ada. Di mana ada aturan itu, hukumnya ada, Pak. Barangnya belum ditemukan, hukumnya sudah ada. Contoh misalnya cerita lampu merah tadi itu. Bagaimana hukumnya berhenti ketika lampu merah dan bagaimana hukumnya menerobos lampu merah? Itu ada hukumnya. Fikih siapa yang dipakai? Fikihnya para ulama yang zaman dulu. Oh, ternyata Imam Syafi'i sudah bilang di zaman dulu, Pak. Apa pendapat Imam Syafi'i? At-tariq, jalan itu, Pak, adalah hakul am atau hakun nas. Jalan itu adalah haknya manusia, hak umum, hak kebersamaan. Karena sama-sama punya hak di dalam perjalanan, kita semua punya hak terhadap jalan, maka yang mesti diakui dan diikuti aturan itu adalah aturan orang yang berkuasa di daerah itu, yaitu namanya sultan atau pemerintah. Ta'atus sultan, taat terhadap aturan pemerintah yang untuk kemaslahatan, kebaikan, itu hukumnya wajib. Makanya dalam hukum fikih disampaikan, ketika lampu merah hidup, wajib kita berhenti. Kalau kita menerobos, berarti kita dianggap mengambil hak orang lain. Ketika lampu merah hidup, berarti kan yang dari sana yang lewat. Ini malah kita menerobosnya bahasanya. Itu namanya kita mengambil hak orang lain. Atau bisa disebut dengan istilah tidak mematuhi terhadap aturan yang ada. Jadi ta'atus sultan itu, Pak, taat terhadap aturan pemerintah itu wajib hukumnya. Selama aturan itu tidak bermaksiat dan sifatnya untuk kemaslahatan. Jadi di zaman dulu Imam Syafi'i belum muncul hukumnya, tapi sudah ada kerangkanya, tinggal bagaimana penerapannya. Itu fikih, itu kesempurnaan syariat umat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi bagaimana hukum sewa menyewa, bagaimana hukum ini dan ini. Di zaman Imam Syafi'i barangkali belum kita temukan sistem jual beli cicilan atau kita nyebutnya kredit. Ulama juga ada menceritakan di zaman sekarang. Barangkali transaksi ini tidak terjadi di zaman Imam Syafi'i, tapi kerangkanya sudah ada. Di zaman Imam Syafi'i
belum ada orang melahirkan dengan cara disesar. Sekarang ada, tapi hukumnya sudah ada di zaman Imam Syafi'i. Udah sempurna. Maka ulama yang mampu betul-betul menggali ilmu, menggali hukum fikih dari Al-Quran dan hadis, dan diakui oleh ulama di seluruh dunia, itu hanya 4, Pak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali. 4 orang. Setelah itu di bawahnya mengembangkan pendapat Imam Syafi'i itu. Maka oleh karena itu jangan kita jauh-jauh dari fuqaha. Siapa fuqaha? Orang yang mengerti tentang hukum agama. Karena hidup ini perlu, karena dalam keseharian kita itu semuanya sangat berkait dengan hukum agama. Kalau sampai kita berhukum agama di dalam agama tapi tidak menjalankan hukum agama, tidak mau bertanya kepada orang ahli fikih, karena zamannya ada 3 tuh, Pak. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan sampai masanya zaman kepada umatku, kata Rasulullah, mereka jauh dari ulama dan jauh dari fuqaha. Maksud jauh itu bukan rumahnya. Maksud jauh itu bukan artinya tidak ketemu. Barangkali biasa ketemu dengan ulama tersebut, namun dia tidak bertanya atau tidak mengamalkan apa yang disampaikan ulama. Tidak bertanya kepada fuqaha. Kalau ini yang terjadi, pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Usahanya tidak akan barokah. Apa yang dilakukan tidak akan barokah. Kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah akan beri kepada penduduk tersebut pemimpin yang zalim, yang tidak sesuai dengan harapan rakyatnya. Yang ketiga, ini yang paling menakutkan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Artinya mati dalam keadaan bukan Islam, bukan iman. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Dengan kita bermajlis begini, mudah-mudahan kebalikannya yang kita dapatkan. Usaha kita barokah, harta kita barokah, harta yang kita miliki jadi barokah, kita diberikan pemimpin yang adil, dan kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Itu pentingnya fuqaha nanya, Pak, bertanya tentang hukum fikih. Jangan kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan kebiasaan terjadi. Oh, di sini biasanya begini. Oh, di sini biasanya begini. Biasa, sesuatu yang biasa terjadi itu mesti harus kita pahami dulu sesuai benar atau tidaknya. Jangan menghukumi kebiasaan yang terjadi sedangkan kita tidak tahu benar salahnya. Tapi kalau sudah tahu benar salahnya, benar lakukan, salah tinggalkan. Demikian, mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah, jadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah.